Yo, kamu lagi ngerjain apa? Ini, aku lagi ngerjain bahasa Indonesia buat kerangka artikel. Oh, eh, Ya, lihat kamu ngerjain tugas bahasa Indonesia, aku jadi teringat sama tugasku tadi. Jadi, aku tadi disuruh buat drama pendek berkelompok. Nah, aku ke bagian tokoh protagonis. And scriptnya itu ada adegan semacam nangis. You know lah, aku nggak bisa acting semacam kayak gitu. Actually, aku mau tukar sama yang lain, but nggak ada yang mau. Dan katanya itu juga termasuk dari bagian action. I don't know, I can do this or not. bentar deh Sarah. Kamu itu harusnya pakai bahasa Indonesia aja. Jangan campur-campur pakai bahasa Inggris. Loh, emangnya kenapa? Kan sambil belajar bahasa Inggris. Iya, aku tahu emang belajar bahasa Inggris itu penting, tapi penggunaannya itu harus disesuaikan dengan konteks, waktu, dan tempatnya itu harus tepat. Kalau dalam keseharian ini, kita harus utamain menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau bukan kita, para generasi muda, siapa lagi sih yang akan menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia ini? Kecuali kalau kamu ada di luar negeri, kamu boleh menggunakan bahasa Inggris. Kamu boleh mengaplikasikannya langsung di sana. Tetapi selagi kita masih ada di negeri kita yang tercinta ini, kita harus utamain menggunakan bahasa Indonesia. Jadi gitu ya. Jadi kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Mulai saat ini, kamu harus belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Karena kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Oke deh, terima kasih Kyo. Oke. Nah, video sebelumnya menunjukkan bahwa pada zaman sekarang masih terdapat beberapa anak muda yang dalam komunikasi sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris. Padahal sebenarnya kita harus menggunakan bahasa Indonesia tersebut dengan baik dan benar. Kalau bukan kita, para generasi muda, siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia ini? Berbicara mengenai bahasa, Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah yang disatukan dengan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya sekedar bahasa persatuan, melainkan bahasa yang harus dimasyarakatkan dalam setiap komunikasi penduduk Indonesia. Sebuah bahasa yang dalam pengakuannya membutuhkan darah perjuangan dari rakyat. Tentu kita masih mengingat bagaimana peristiwa bersejarah tahun 1928 di mana bangsa ini bersumpah, berjanji kepada Ibu Pertiwi untuk selalu menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia? Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia pada saat yang tepat, berarti kita telah menampilkan identitas sebagai bangsa Indonesia. Sebuah kebanggaan tersendiri bukan? Sebab tidak semua negara memiliki bahasa persatuan yang berasal dari beragam bahasa daerah. Kemudian, bahasa Indonesia juga banyak dipelajari oleh beberapa negara maju seperti Jepang, Australia, dan negara-negara lain di dunia. Sebagai bangsa Indonesia, tugas utama kita adalah mempertahankan, melestarikan, menjaga, serta mewarisi bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Menjaga eksistensi bahasa Indonesia adalah sebuah kewajiban bagi seluruh anak bangsa yang lahir dan hidup di bumi Indonesia ini. Ukuran nasionalisme tidak hanya diukur dengan membela negara dalam bentuk fisik atau berperang, akan tetapi kita bisa mengukurnya dengan sejauh mana peran anak bangsa dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia sepanjang zaman. Upaya dalam melestarikan bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan yang pertama, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kondisi atau situasi. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah atau tata bahasa Indonesia. Yang kedua, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Sudah sewajarnya di negeri kita sendiri kita menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Dan yang ketiga, berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia, seperti mengikuti lomba debat bahasa Indonesia, lomba menulis cerpen, lomba pidato bahasa Indonesia, dan yang lainnya.
Oh iya, aku mau ngasih tahu kalau tepat pada bulan Oktober ini terdapat banyak hari penting dan bersejarah, salah satunya yaitu Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Pada hari itu pula, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Lahirnya bahasa Indonesia yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda menjadikan tanggal 28 Oktober juga diperingati sebagai Bulan Bahasa dan Sastra. Yuk, sebagai generasi muda, kita bisa memanfaatkan bulan ini dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat agar menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Bangga berbahasa Indonesia bukan berarti kita tidak boleh mempelajari dan menggunakan bahasa asing, tapi kita harus menggunakannya pada konteks, waktu, dan tempat yang tepat. Bahasa Indonesia tetap harus menjadi yang paling utama, karena ada semangat kebanggaan dan kebangsaan di balik bahasa sebuah bangsa. Bahasa Indonesia jati diri bangsa. Mari kita jaga dan lestarikan bahasa Indonesia. Mari kita bangga berbahasa Indonesia.